Pemerintah Indonesia resmi menyetujui perpanjangan kontrak perusahaan tambang asal Amerika Serikat Freeport-McMoRan atau FCX hingga tahun 2061. Kesepakatan ini melanjutkan kontrak yang saat ini berlaku sampai 2041. Dengan demikian, masa izin yang baru direncanakan berlangsung selama 20 tahun, yakni periode 2041 sampai 2061. Perpanjangan kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU mengenai perpanjangan izin usaha pertambangan khusus IUPK untuk operasional tambang Grasberg di Papua Tengah. Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Ruslani menjelaskan persetujuan itu dibarengi dengan komitmen investasi besar dari pihak Freeport untuk 2 dekade ke depan. Ia menyebutkan berdasarkan mandat yang diterima pemerintah, Freeport berencana menambah investasi sekitar 20 miliar dolar AS atau sekitar 314 triliun rupiah dalam 20 tahun mendatang. Menurut Rosan, tambahan investasi ini diharapkan berdampak positif terhadap penerimaan negara baik dari sektor pajak maupun sumber pendapatan lainnya. Ia juga menyampaikan kesepakatan awal ini akan segera dibahas lebih lanjut agar bisa difinalisasi menjadi perjanjian resmi dalam waktu dekat. Hal ini dikatakan Rosan dalam konferensi pers daring di Washington DC, AS, Jumat 20 Februari 2026. Sudah ditandatangani kesepakatan MOU antara Freeport dan juga pemerintah Indonesia. Dalam hal ini kami mewakili atas mandat yang diberikan kepada kami, sehingga pihak Freeport bisa meningkatkan investasinya kurang lebih dalam 20 tahun ke depan, nilainya itu 20 miliar dolar, dan ini juga akan memberikan dampak yang positif kepada baik dari segi penerimaan pajak dan yang lain-lainnya. Dalam konferensi pers yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menerangkan perpanjangan IUPK Freeport bertujuan menjaga kesinambungan produksi, meningkatkan penerimaan negara, dan eksplorasi cadangan baru. Bahlil mengungkapkan, produksi Freeport diperkirakan mencapai puncaknya pada 2035. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan operasional setelah masa tersebut. Secara kebetulan, puncak produksi Freeport itu puncak-puncaknya 2035. Kita tahu bahwa konsentrat Freeport sekarang memproduksi 1 tahun pada saat belum terjadi musibah itu mencapai 3,2 juta ton biji konsentrat daripada tembaga yang menghasilkan kurang lebih sekitar 900 ribu lebih tembaga dan kurang lebih sekitar 50-60 ton emas. Dan produksi ini adalah merupakan hasil eksplorasi yang dilakukan pada tahun 2002-2003. Karena ini eksplorasinya di underground, itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun. Nah, oleh karena 2035 itu adalah puncaknya, maka kita berpandangan bahwa penting untuk kita mencari solusi dalam rangka eksistensi dan keberlanjutan daripada usaha di Timika di Papua. Bahlil menambahkan, pemerintah bersama holding pertambangan Mine ID dan pihak Freeport telah melakukan komunikasi intensif terkait skema perpanjangan izin tersebut. Saat ini, kepemilikan saham Indonesia di Freeport Indonesia tercatat sebesar 51%. Melalui skema perpanjangan izin, pemerintah berpeluang memperoleh tambahan divestasi sebesar 12% tanpa harus melakukan akuisisi berbayar. Jika terrealisasi, kepemilikan Indonesia ditargetkan meningkat menjadi 63% pada 2041. Sebagian dari tambahan saham tersebut juga direncanakan dialokasikan kepada pemerintah daerah Papua sebagai wilayah penghasil. Pemerintah berharap kebijakan ini bukan hanya menjamin kesinambungan operasional tambang, tetapi juga membuka peluang kerja baru di Papua, serta meningkatkan pendapatan daerah dan penerimaan negara bukan pajak. Bahlil menegaskan, setelah perpanjangan pada 2041 nanti, pendapatan negara diharapkan jauh lebih besar dibandingkan saat ini, termasuk dari sektor royalti dan pajak, khususnya komoditas emas.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Boy Jerry Ivan Sembiring menilai perpanjangan izin Freeport justru akan memperpanjang krisis ekologis dan penderitaan di Papua. Ia berpendapat kebijakan itu hanya melanjutkan praktik ekonomi ekstraktif tanpa memastikan pemulihan lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua. Menurut Boy, kesepakatan itu berpotensi menutup peluang pemulihan ekosistem Papua yang telah rusak selama lebih dari setengah abad dan justru menjadikan negara sebagai fasilitator bencana ekologis. WALHI juga mengkritik proses MOU yang dinilai tertutup, tidak transparan, dan minim partisipasi masyarakat adat serta orang asli Papua. Organisasi itu menilai sikap pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada perusahaan tambang.